Aku mulai ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang kasus krisis Sandera Teheran. Sebelumnya, anggota kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama ada Catherine Angel, ada Regina Dinar, ada Zahra Rahma, Elvi Agustin, dan Fazwa Andika. Selanjutnya, akan ada bagian pendahuluan dulu yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Regina Dinar. Silahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Zahra. Nah, jadi pendahuluannya itu kita mengambil kasus yang berjudul Krisis Sandera Teheran yang diadakan sejak tanggal 4 November 1979 sampai 20 Januari 1981 yang berlangsung selama 444 hari dan melanggar Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Nah, krisis ini merusak hubungan hubungan eh, AS, Iran, dan juga menunjukkan dampak serius pelanggaran hukum diplomatik. Penyebabnya itu adalah reformasi Islam Iran 1979 yang menggulingkan Syah Muhammad Reza Pahlavi dan digantikan Ayatollah Khomeini. Masyarakat Iran membenci AS karena dianggap mendukung rezim Syah yang represif dan korup. Selanjutnya, untuk identifikasi masalah, kami akan membahas yang pertama bagaimana kronologi lengkap krisis Sandera Teheran, yang kedua apa saja pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 yang dilakukan oleh Iran dalam kasus ini, yang ketiga bagaimana proses persidangan dan putusan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa ini, dan yang terakhir bagaimana implementasi putusan ICJ dan dampaknya terhadap hubungan internasional serta penegakan hukum diplomatik. Selanjutnya kita akan next ke pengertian. Di sini akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Elvia. Silahkan. Jadi pengertiannya itu Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik mengatur bahwa negara berdaulat memiliki hak untuk mengirim dan menerima perwakilan diplomatik atau konsulernya. Hak ini merupakan bagian dari kedaulatan negara, namun pembukaan hubungan diplomatik atau konsuler tetap memerlukan perundingan dan persetujuan terlebih dahulu antar negara pengirim dan negara penerima. Baik, selanjutnya boleh dilanjut oleh Catherine. Baik, di sini ada prinsip diplomatik. Yang pertama itu ada prinsip kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara untuk mengatur wilayah, rakyat, dan hukumnya sendiri. Terdiri dari ekstern, ada bebas menentukan hubungan luar negeri, ada intern, bebas mengatur sistem pemerintahan dan membuat hukum, dan ada teritorial, kekuasaan penuh atas wilayahnya. Kedaulatan melahirkan jurisdiksi negara dan menjadi dasar kesetaraan antar negara. Dan yang kedua ada prinsip jus cogens. Jus cogens adalah norma internasional yang sifatnya memaksa dan tidak boleh dilanggar. Perjanjian yang bertentangan dengan jus cogens otomatis batal. Eh, Nirmanya bersifat universal dan fundamental seperti kedaulatan, itikat baik, dan tanggung jawab internasional. Dan yang ketiga ada prinsip persona non grata. Negara boleh mengangkat staf diplomatik, tetapi pengangkatan duta besar harus disetujui negara penerima. Jika seseorang ditolak atau tidak diterima, ia disebut persona non grata dan tidak dapat tugas sebagai diplomat. Baik, selanjutnya untuk Mahkamah Internasional tersendiri, saya akan memaparkan pengertiannya. Mahkamah Internasional atau ICJ adalah pengadilan utama PBB yang dibentuk tahun 1945 dan berkedudukan di Den Haag. Tugasnya menyelesaikan sengketa antar negara secara damai serta memberikan opini hukum kepada negara-negara dan organ PBB. Putusannya hanya mengikat pihak yang bersengketa dan wajib dipatuhi, dengan kemungkinan sanksi jika tidak dilaksanakan. Dalam praktik global, ICJ dan tribunal internasional lain berperan penting menafsirkan dan mengembangkan hukum internasional. Meskipun tidak menjadi presiden yang mengikat, keputusan mereka sering dijadikan rujukan dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan norma hukum internasional.
Baik, selanjutnya kronologi akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Fazwa Andika. Silahkan. Ya baik, kronologi krisis Sandera Teheran terjadi pada 4 November 1979 ketika ratusan mahasiswa Iran menyerbu kedutaan AS dan menyandera 66 warga Amerika sebagai protes atas keterimanya sah oleh AS. Setelah beberapa pembebasan, 52 sandera ditahan selama 444 hari. Upaya diplomatik dan operasi penyelamatan AS gagal, hingga akhirnya Iran membebaskan sandera pada 21 Januari 1981. Setelah kesepakatan pelepasan aset Iran, krisis ini dipicu ketegangan panjang sejak nasionalisasi minyak 1951, kudeta 1953 yang didukung AS, serta penolakan terhadap modernisasi sah Revolusi Iran 1979 yang membawa Khomeini berkuasa, memperkuat sentimen anti-Amerika dan memicu penyanderaan tersebut. Baik, selanjutnya analisis pelanggaran Konvensi Wina 1961 di Iran ini akan dipaparkan oleh rekan saya, Regina. Silahkan. Baik, untuk analis pelanggaran Konvensi Wina 1961 Iran ini, Iran melanggar Konvensi Wina 1961 dalam krisis Sandera 1979 ketika membiarkan dan mendukung penduduk kedutaan Amerika Serikat serta penyanderaan diplomatik. Pasal 22 Gedung Kedutaan, Pasal 29 Kekebalan Diplomat, Pasal 30 Kediaman Diplomat, dan Pasal 24 Arsip Diplomatik. Semuanya dilanggar. Tindakan Iran juga bertentangan dengan asas Fakta Survivanda. Good fight, state responsibility, karena negara wajib melindungi misi diplomatik. ICG 1980 menegaskan Iran bersalah dan tidak ada alasan politik yang membenarkan pelanggaran kekebalan diplomatik. Selanjutnya, proses persidangan dan putusan ICG terkait kasus ini akan dibacakan oleh rekan saya, Alfia. Jadi proses persidangan dan putusan ICJ yaitu setelah krisis Sandera 1979, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berat pada Iran. Iran menolak membebaskan Sandera kecuali Amerika Serikat mengembalikan Shah dan meminta maaf, sehingga kasus dibawa ke Mahkamah Internasional. Inti putusannya, Iran terbukti melanggar Konvensi Wina dan hukum internasional. Iran bertanggung jawab penuh atas penahanan dan pendudukan kedutaan. Iran wajib segera membebaskan semua diplomat, mengembalikan gedung arsip, dan memberi akses keluar. Diplomat Amerika Serikat tidak boleh diproses secara hukum. Iran harus membayar ganti rugi kepada Amerika Serikat. Jika gagal sepakat, ICJ akan memutuskan jumlah kompensasi. Selanjutnya, implementasi putusan ICJ dan dampak akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Catherine. Baik, di sini ada implementasi putusan ICJ dan dampak. Iran menolak yurisdiksi ICJ dan tidak mematuhi putusan. Menunjukkan kelemahan penegakan hukum internasional, ICJ memerintahkan pembebasan sandera dan pengembalian properti, namun tidak dilaksanakan sandera. Dibebaskan melalui Algiers Accord 1981, bukan karena putusan ICJ. Isi utama pembebasan sandera, pencairan aset Iran, US, 7,9 miliar, menghentikan gugatan Amerika Serikat, dan pembentukan Iran sampai US Claims Tribunal. Iran tidak pernah mengakui kesalahan atau memberikan kompensasi langsung kepada sandera. Putusan ICJ tetap menjadi landmark hukum, tetapi kasus ini menegaskan keterbatasan ICJ dalam memaksa negara patuh.
Baik, selanjutnya amar putusan dari ICG bahwa Iran melanggar Konvensi Wina 1961 dan memerintahkan pembebasan segera diplomat Amerika Serikat, pengembalian seluruh fasilitas dan dokumen kedutaan, serta jaminan keselamatan mereka. Mahkamah menegaskan bahwa diplomat tidak boleh diproses hukum dan Iran bertanggung jawab memberikan ganti rugi, dengan ICG siap menentukan jumlahnya bila tidak ada kesepakatan. Namun, putusan ini tidak dapat dijalankan karena Iran menolak yurisdiksi ICG, sehingga penyelesaian baru tercapai melalui kesepakatan Aljazair 1981. Selanjutnya, ada pertimbangan hukum ICG yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Fazwa Andika. Perkembangan hukum ICG, Iran telah melakukan pelanggaran berat dan terus-menerus terhadap kewajiban internasionalnya. Walaupun aksi awal dilakukan mahasiswa revolusioner, Iran tidak bertanggung jawab karena tidak mencegah atau menghentikan kejadian tersebut. Dukungan resmi Ayatollah Khomeini bahkan membuat tindakan para mahasiswa dianggap sebagai tindakan negara, sehingga seluruh pelanggaran Konvensi Wina dapat dibebankan langsung kepada Iran. ICJ juga menolak alasan Iran bahwa tindakan Amerika di masa lalu dapat menjadi pembenaran karena faktor politik, historis, atau moral tidak dapat menghalalkan penyanderaan diplomat maupun pelanggaran kekebalan diplomatik. Mahkamah menegaskan bahwa kewajiban negara untuk melindungi misi diplomatik bersifat mutlak dan harus dihormati oleh semua negara. Baik, hanya segitu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum menutup presentasi ini, saya akan menyebutkan kesimpulan dari presentasi yang kami presentasikan dan paparkan. Bahwa krisis Sandra Teheran merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip dasar hukum diplomatik internasional, khususnya ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 seperti pasal 22, 24, 27, 29, dan 30. Iran gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi misi dan staf diplomatik Amerika Serikat, bahkan memberikan dukungan politik terhadap aksi penyanderaan, sehingga menjadikan pelanggaran tersebut sebagai tanggung jawab negara. Melalui putusan dalam perkara United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran 1980, ICJ menegaskan bahwa Iran telah melanggar kewajiban internasional dan harus membebaskan sandera serta memberikan reparasi. Meski putusan ini tidak dijalankan sepenuhnya, penyelesaian akhirnya dicapai melalui perjanjian politik Algiers Accords pada 1981. Kasus ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum internasional ketika negara tidak kooperatif, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan diplomatik tidak dapat dikompromikan oleh alasan politik atau ideologi. Selain itu, krisis ini menekankan perlunya mekanisme yang lebih efektif agar putusan lembaga internasional seperti ICJ dapat ditegakkan secara nyata. Lalu, saran dari kami, kasus krisis Sandera Teheran ini menunjukkan perlunya mekanisme penegakan hukum internasional yang lebih kuat agar negara mematuhi putusan lembaga seperti ICJ. Negara-negara termasuk Indonesia juga harus terus menerapkan Konvensi Wina 1961 dan menjaga keamanan misi diplomatik. Bagi akademisi, perlu kajian lebih dalam tentang tanggung jawab negara atas tindakan aktor non-negara serta efektivitas lembaga internasional. Penelitian selanjutnya disarankan memakai pendekatan multidisipliner agar analisis kasus lebih lengkap dari aspek hukum, politik, dan diplomasi. Sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.